Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan saya Sri Lestari Setianingsih dari SMA 9 Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata topik 3 tentang perencanaan pembelajaran SMA atau SMK. Mari kita simak berikut ini. Mari kita bahas materi tentang perencanaan pembelajaran SMA dan SMK ini dalam aksi nyata topik ketiga. Dalam kurikulum Merdeka, kita akan membahas beberapa hal yang berhubungan dengan istilah-istilah baru yang sebelumnya tidak terdapat di kurikulum 2013. Tapi intinya sama dengan kurikulum 2013. Yang pertama adalah capaian pembelajaran atau dikenal dengan istilah CP, yaitu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase. Kemudian, capaian pembelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah terdiri dari 6 fase. Yang pertama fase A untuk jenjang SD kelas 1 dan 2, fase B untuk SD kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6. Sedangkan fase D untuk jenjang SMP kelas 7, 8, dan 9. Sedangkan fase E untuk jenjang SMA atau SMK kelas 10. Dan yang terakhir adalah fase F untuk jenjang SMA atau SMK kelas 11 dan 12. Kemudian apa sih yang disebut dengan tujuan pembelajaran atau istilahnya dengan TP di kurikulum Merdeka? Yaitu kompetensi yang dicapai setiap peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Ini dalam kurikulum 2013 sama disebut dengan tujuan pembelajaran, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh siswa dalam suatu pembelajaran. Kemudian, dalam penulisan tujuan pembelajaran ini memuat dua komponen utama. Yang pertama adalah kompetensi, yaitu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik. Yang kedua adalah konten. Konten ini berisi lingkup materi yang akan diajarkan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Berikutnya adalah alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, ATP ini merupakan panduan guru dan murid untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase. ATP dikenal dengan silabus di kurikulum sebelumnya atau kurikulum 2013. Pengertiannya adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran. Jadi ATP ini kita kenal dengan istilah silabus ya Bapak Ibu ya di kurikulum sebelumnya. Prinsip merumuskan ATP dan TP ada 7. Yang pertama adalah sederhana dan informatif. Yang kedua, esensial dan konseptual. Ketiga, berkesinambungan. Yang keempat, pengoptimalan 3 aspek kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima adalah merdeka belajar. Yang keenam, operasional dan aplikatif. Dan yang terakhir adalah adaptif dan fleksibel. Ini adalah prinsip merumuskan suatu ATP dan TP. Nah, ini adalah contoh dari ATP atau alur tujuan pembelajaran atau kita kenal dengan silabus ya Bapak Ibu ya, di fase E atau kelas 10 tingkat atau jenjang SMA di mata pelajaran bahasa Inggris yang saya ampu di SMA Negeri 9 Bogor. Ini adalah fase capaian pembelajaran ya, ada menyimak dan berbicara. Kemudian ada membaca, kemudian ada
mempresentasikan. Ini adalah yang harus dicapai oleh siswa dalam suatu tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajarannya, ada materi yang ditampilkan, ada yang materi yang dibahas dan disampaikan, kemudian skenario pembelajarannya ya, ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir, kemudian diperlihatkan juga asesmennya, penilaiannya, waktu atau durasi dalam kegiatan pembelajaran, dan sumber belajar yang dipergunakan guru dalam suatu pembelajaran. Ini juga masih melanjutkan yang tadi. Dan yang terakhir adalah umpan balik yang harus saya minta dari rekan sesama pengajar untuk tujuan pembelajaran atau perencanaan pembelajaran yang saya buat ini. ATP-nya ada 2 atau umpan baliknya ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah ATP dan TP sesuai dengan kebutuhan belajar murid, dan jelaskan. Dan yang kedua adalah apakah strategi bisa diterapkan, dan jelaskan. Nah, ini adalah 2 umpan balik yang nanti saya berikan ke rekan guru untuk diberikan jawabannya. Nah, ini adalah umpan balik yang diberikan oleh rekan guru, ada 3 rekan guru yang memberikan umpan balik terhadap perencanaan pembelajaran yang saya buat. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, demikianlah aksi nyata saya topik 3 tentang perencanaan pembelajaran tingkat SMA dan SMK. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu guru semuanya yang sedang membuat atau menyusun aksi nyata dalam kurikulum Merdeka. Terima kasih dan selamat sore.